Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Resya? Kembali lagi di channel YouTube kali ini. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang Fresh How To, dimana di dalamnya itu akan ada tips-tips edukatif buat kalian. Oke sahabat Resya, sebelum kita akan langsung membicarakan tips edukatif yang akan kita bahas, aku mau cerita dulu nih tentang pengalaman aku di masa sekolah, dari mulai prestasi sampai keunikan-unikannya, dan ada juga ngalamin fase-fase dimana kita merasa terpuruk sebagai pelajar nih. Oke, mungkin sebagian dari teman-teman di sini sahabat Resya tahu kalau misalnya aku berasal dari salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat, Kabupaten Subang. Bisa dikatakan orang kampung ya. Aku nggak malu aku bilang aku ini adalah orang kampung, yang penting rezekinya kota, bener nggak sih? Oke, jadi aku lahir di Kabupaten Subang dan sekolah SD di sana. Nah, dari mulai SD, aku tuh udah mulai ikut beberapa kegiatan. Contohnya, aku pernah menjadi penyiar radio di radio komunitas yang ada di desa aku. Terus aku senang banget ikut-ikutan lomba. Sampai akhirnya ini untuk motivasi buat kalian nih. Aku pernah menjadi juara dalam mata pelajaran mulai dari IPA, IPS, Bahasa Indonesia se-Kabupaten Subang. Dan pada saat itu aku dinobatkan sebagai murid teladan dan pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Nah, ini harus memotivasi buat kalian kalau misalnya sekarang itu tidak ada halangan untuk meraih cita-cita kalian, meskipun kalian berasal dari mana, latar belakang keluarga kalian seperti apa, pasti ada jalan untuk mencapai kebaikan. Oke, kita lanjut. Aku mulai masuk ke SMP dan itu mulai mengenal beberapa organisasi. Pasti kalian juga mulai mengenal organisasi. Kalau zaman aku dulu, aku SMP sekitar tahun 2005, itu ada organisasi yang namanya PMR, Pramuka, OSIS, pencaksilat, hampir semua organisasi yang ada di SMP waktu itu aku ikut. Yang nggak ikut itu cuman Paskibra. Kenapa? Karena aku orangnya sebenarnya agak lebay, takut sinar matahari gitu, takut hitam ceritanya waktu itu tuh. Nah, pernah menjadi ketua PMR juga, pernah ikut cheerleader juga. Itu prestasi ya guys. Dan sekarang kita berbicara keunikan. Mungkin untuk Z generation dan generasi milenial tidak semuanya pernah mendapatkan atau memberikan surat. Nah, zaman aku itu jadi apalagi masuk kelas 1, pertama aku masuk SMP. Ceritanya kan dulu rambut aku panjang sepantat hitam. Nah, aku tuh agak yang gimana ya, kalau misalnya lewat kelas kakak kelas ya, itu aku suka digodain kayak gitu. Dan hampir setiap hari selalu ada surat di bangku kelas aku. Kalau misalnya dikumpulin selama SMP, tahu nggak sih, surat aku itu ada kali ya berdus-dus kayak gitu. Dan aku senang dapet surat-surat kayak gitu, dan seneng aja gitu loh. Euforianya beda sama sekarang. Mungkin sekarang udah nggak ada yang ngasih surat-surat kayak gitu ya. Jadi dan kalian juga jangan mau deh disurat-suratin, kecuali surat nikah kali ya. Oke, dari SMP aku pernah juga SMA kelas 1 itu di Subang, tapi karena orang tua aku pindah ke Bandung, aku pindah sekolah ke SMA, salah satu SMA favorit yang ada di kota Bandung, SMA 20. Nah, kalau di Subang kan aku SMA 3 Subang, pindah ke 20. Nah, sempet juga tuh kelas 2 kan aku pindah ke 20. Sempet juga aku bukan dibully ya, tapi aku selalu dikata-katain karena aku memang turun banget waktu itu. Karena dari kampung pindah ke kota belum tahu apa-apa. Nah, mulai teman-teman aku mulai mau menerima, waktu SMA itu aku mulai ikutan Mojang Jejaka tuh. Nah, ikut Mojang Jejaka mulai ceritanya mulai dikenal. Jadi ternyata kita itu nggak boleh melihat latar belakang seseorang dari penampilannya aja. Kita bisa punya teman yang biasa-biasa aja, ternyata mungkin dia punya kelebihan. Nah, itulah yang harus kita lihat dan harus kita petik pelajaran-pelajaran dari pengalaman aku, salah satu contohnya. Oke, sahabat Resya, sekarang di tengah pandemi saat ini, pasti yang menjadikan kalian hambatan untuk belajar adalah ketika kalian harus belajar di rumah. Bisa dikatakan generasi milenial, Z generation untuk saat ini bisa ditambahin juga tuh istilahnya, selain Z generation, generasi rebahan.
Bahkan wisudawan juga nih, calon wisudawan dan wisudawati jangan mau dikasih cap generasi pandemi kayak gitu kan. Jadi jangan sampai ada yang membedakan lulusan pandemi COVID-19 seperti itu. Nah, aku punya beberapa tips yang bakal aku share berikut ini. Oke sahabat Resya, tips yang pertama aku akan membahas mengenai tips belajar efektif di rumah ini. Kalau misalnya di tengah pandemi, kita semua ngerasain pasti banyak banget hambatan. Tapi ini ada tipsnya nih supaya kalian tetap belajar efektif. Yang pertama, bukan kita aja harus cepat, tapi waktu belajar juga harus cepat. Sebenarnya aku nggak bisa ngasih tahu ke kalian kalau misalnya, waktu yang tepat buat kalian adalah siang hari, pagi hari, malam hari. Karena yang mengenal diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Jadi yang mengetahui belajar yang waktu yang tepat itu adalah diri kita. Ibarat kalau TV itu punya prime time. Nah, otak kita juga sebenarnya punya prime time atau waktu yang benar-benar efektif, waktu yang benar-benar tepat untuk belajar. Contoh, ada yang misalnya fokus itu ketika pagi hari, atau misalnya ketika siang hari setelah makan siang, atau bahkan ketika malam hari ketika semua urusannya sudah selesai, dia sudah mulai bisa fokus ke pelajaran mata kuliah yang mau dia pelajari. Jadi kayak gitu guys, jadi kalian harus tahu waktu yang efektif, yang paling tepat untuk belajar supaya kalian bisa fokus. Oke sahabat Resya, yang kedua adalah buat suasana yang nyaman. Setelah kita ngerasa waktunya sudah tepat, buat suasana tempat kalian belajar nyaman. Misalnya contoh, kalian pilih belajar di rumah, di kamar. Nah, kalian bisa rapikan dulu tuh kamar kalian, simpan barang-barang yang tidak terpakai, lalu kalian belajar di meja yang luas, yang bersih, yang misalnya kalian sudah sesuaikan. Apalagi kalau sekarang ini zaman Zoom ya, pasti kalian pernah tahu dong yang lagi viral gitu. Jadi jangan sampai kalian belajar tuh asal. Bahkan ada yang sambil nge-zoom, dia dosen yang ngajarin, dia sambil mandi. Itu siapa yang mandi itu? Jadi buat apa guys? Kalian hanya buang-buang kuota. Jangan sampai kalian pakai kuota, minta sama universitas, minta kuota, tapi kalian pun tidak memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Jadi yang pertama, sebelum kalian minta kuota sama universitas kalian, sama mama papa kalian, lebih baik yang kedua, buat dulu aja, buat teman tempat belajar yang nyaman. Poin yang ketiga, cari tahu belajar yang sesuai. Semua orang itu berbeda-beda, lahir ke dunia berbeda-beda. Aku dan kalian pasti punya caranya masing-masing. Ada yang seneng belajar sambil ngemil, sambil rebahan, sambil harus fokus, sambil harus dengerin musik. Semua orang berbeda-beda dan kita harus tahu diri kita nyamannya belajar itu seperti apa sih. Nah, jangan sampai kalian memaksakan diri, harus berdiri tegak, harus baca buku yang akhirnya kalian malahan buku yang baca kalian. Jangan sampai kebalik kayak gitu. Jadi cari tahu belajar atau cara belajar yang paling tepat buat kalian itu seperti apa, karena kalian yang mengenal diri kalian sendiri. Jangan sampai harus fokus kata guru saya, kata dosen saya harus dengan sikap sempurna. Ya juga loh guys, belajar itu bisa kapanpun, bahkan sebelum tidur. Bisa yang sebelum tidur baca pagi-paginya udah setidaknya ada yang nempel gitu, walaupun akhirnya baca buku yang bercaki. Dan tips yang selanjutnya adalah video call bersama teman. Sekarang itu banyak sekali aplikasi. Kalian jangan cuma memanfaatkan gadget kalian untuk media sosial atau buat yang ngebully orang lewat komentar gak jelas. Kalian bisa manfaatin gadget kalian dengan video call bersama teman. Beberapa aplikasi untuk menelpon teman dengan cara bersilaturahim virtual itu bisa meningkatkan semangat kalian. Contoh misalnya kita belajar, aku lagi belajar public speaking nih, liatin dong cara aku public speaking udah bener atau belum. Nah itu bisa menimbulkan interaksi dua arah bersama teman-teman kalian dan saling memotivasi teman-teman kalian. Bisa baik curhat pribadi dan juga curhat pelajaran. Menurut aku itu sangat efektif. Dan poin yang terakhir adalah memberi self reward, karena kita manusia itu butuh juga yang namanya pujian, walaupun tidak hanya dari orang lain. Kita perlu yang namanya memperhatikan diri kita sendiri. Contoh misalnya, saya akan nonton drakor setelah saya mengerjakan PR di rumah. Saya akan nelpon pacar saya ketika hafalan surat ABC
sudah selesai. Itu yang namanya self-reward, yang artinya itu menjadi acuan kita untuk melakukan sesuatu kewajiban. Ketika kewajiban sudah dipenuhi, maka kita berhak mendapatkan apa yang harus kita dapatkan. Jadi rumusnya gampang aja, ketika kita menjadi orang yang bertanggung jawab, kita akan juga menjadi seseorang yang bertanggung jawab menjalankan kewajiban. Salah satu kewajiban kalian yaitu adalah belajar. Oke, sahabat Resya, mungkin itu beberapa tips buat kalian untuk belajar efektif di rumah. Jadi kalian bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang difasilitasi oleh baik orang tua, oleh sekolah, oleh universitas kalian, dan aku yakin banyak cara supaya membunuh kebosanan di rumah dengan cara-cara yang inovatif supaya kalian bisa lebih kreatif lagi di rumah. Baik sahabat Resya, jangan jadikan pandemi ini adalah sebuah musibah, tapi jadikan ini sebagai ujian kalian untuk naik level. Bagaimana kalian bisa mengupgrade diri, bisa lebih dekat dengan keluarga, bisa menjadi lebih kreatif di rumah, bisa mengeluarkan ide-ide yang out of the box dari biasanya. Kalian bukan generasi COVID-19, tapi kalian adalah generasi emas yang kedepannya akan mampu memiliki daya saing dibandingkan yang lain. Kita nggak tahu rezeki kita ada di mana, tapi rezeki tahu kita ada di mana. Mungkin kita menganggap ini adalah sebuah musibah, tapi kita harus yakin bahwa semua ini ada hikmahnya. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih kalian udah nonton Threshold ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.